Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian Ahad pagi Masjid Al-Walidain Jombang Tawangmangu Karanganyar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik semesta alam, pencipta, pemelihara, pengatur, dan Allah zat yang memperkenankan kita sampai sekarang ini diberi rizki. Allah yang memperkenankan kita diberi usia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkenankan kita untuk hadir di majelis ini, Masjid Al-Walidain, Komplek Pondok Pesantren Salman Al-Farisi 2, Blumbang, Tawangmangu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari di hari Ahad ini, awal dari bulan Jumadal Akhirah, Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita berupa hujan. Semoga hujan yang diturunkan ini betul-betul jadi rahmat, betul-betul jadi rezeki, betul-betul jadi anugerah bagi kita, bukan sebaliknya hujan yang mendatangkan azab, hujan yang membawa penyakit, hujan yang membawa bencana. Dan kita berdoa juga kepada Allah agar senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji. Di Semeru sampai sekarang masih statusnya yang masih siaga, karena menurut laporan dari para relawan yang berangkat ke sana, kadang di situasi tenang itu tiba-tiba ya ada erupsi susulan. Kemudian sekarang ini di Jayapura, di daerah Papua sana itu juga ada banjir. Di daerah Nunukan, perbatasan Malaysia juga ada banjir. Banyak juga saudara kita yang mengeluhkan sakit karena istilahnya pancaroba, kadang panas, kemudian mendadak hujan, dan pergantian cuaca yang cukup cepat, ekstrim. Nah, ini menjadikan daya tahan tubuh seseorang melemah, kemudian terkena flu, pilek, masuk angin. Nah, kita doakan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat kasih sayangnya, memberi kesehatan kepada yang sakit, dan memberi pertolongan kepada yang susah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, melanjutkan
adab dalam muamalah dan mencari rezeki, di mana ini kita ambilkan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Insyaallah sebagai pembuka dari majelis takon seperti biasa, dan insyaallah untuk majelis takon nanti juga seperti biasa dengan pertanyaan langsung, dengan SMS atau dengan tulisan. Kita mencoba untuk mencari solusi bersama-sama dari permasalahan atau problematika yang banyak dihadapi masyarakat, ya. Dan insya Allah sebaik-baik solusi itu solusi yang datang dari Allah. Kita sebagai makhluk, ya, serba terbatas, kemampuan kita terbatas, tenaga kita terbatas, keuangan kita terbatas. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, yang kita minta hanya kepada Allah. Kita lanjutkan. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, faslun al-adlu wajtinabu dzulmi fil muamalah. Di antara adab dalam mencari ma'isyah, mencari rizki, nyambet damel, ya kalau kemarin bahasanya golek upo gitu. Dengan berbagai jenis profesinya, maka syarat untuk mendapatkan keberkahan adalah menjauhi kezaliman dalam bermuamalah. Mengingat mencari ma'isyah itu terkait sekali erat dengan muamalah. Ya, muamalah itu bertransaksi dengan pihak lain, baik berupa jual beli, ini banyak jual beli, atau juga transaksi lain berupa ijarah atau sewa jasa. Sering kita itu melihat, ya, transaksional yang sifatnya jamak dilakukan oleh orang itu hanya dalam bab keuangan saja. Tapi bukan hanya itu, termasuk dalam bab tenaga, waktu, itu juga muamalah. Dalam masalah tenaga, waktu itu muamalah. Contohnya seorang karyawan di satu perusahaan seumpamanya, dia terikat kontrak, terikat akad dengan pihak perusahaan bahwa perusahaan menggaji. Ini secara hukum fikihnya namanya ijarah, sewa jasa. Fikihnya namanya apa? Sewa jasa. Jasa apa? Jasa tenaga dan keahlian, bagian accounting, bagian marketing, ya, dan macam-macam di perusahaan itu. Kalau perusahaan, kalau di lembaga pendidikan ya jasa pengajaran, guru, ya, atau jadi administratif, jadi TU, bahkan nensewu yang menjadi petugas kebersihan. Nah, ini semua sama sebetulnya, akadnya adalah sewa jasa. Nah, sewa jasa itu seringnya, ya, hak lebih dituntut daripada kewajiban. Nah, itu zalim namanya. Contoh wayahe gajian tekone sik dhewe, tapi wayahe nyambet gawe tekone keri dhewe mulye sik dhewe. Oh, niku termasuk perbuatan korupsi. Saya itu korupsi apa? Korupsi waktu, itu kedzaliman di dalam bekerja, dalam cari maisha.
Maka diingatkan di sini kita ini tidak boleh zalim kalau ingin bahwa harta kita itu barokah, rezeki kita barokah. Ya. Gambaran lain bapak-bapak ibu-ibu, nah ini yang insya Allah semuanya kita semua terikat dengan bab ini, yaitu menjadi wali murid atau wali santri. Ya, kita punya anak dititipkan di sekolah atau dititipkan di pesantren, kita ini terikat akad apa? Sama, akadnya adalah ijarah, atau juga istilah lainnya bai'ul manfaah. Ya, jual beli jasa. Kita ini sebagai pihak yang membayar jasa dari guru. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, berilah orang yang memberi jasa itu upahnya sebelum keringatnya. Fa'til ajiru ajrahu qabla an yajifa uruquhu. Sebelum keringatnya kering itu kita sudah diperintahkan untuk memberi upah jasanya. Nah, berarti konteks kita sebagai wali murid, wali santri, dan wali yang lain yang bertanggung jawab menitipkan anak-anak kita untuk dididik, diajar di sekolahan, di pesantren, atau lembaga-lembaga lain, harusnya bayar SPP itu sebelum keringatnya guru itu kering. Guru nopo keringetan. Ya artinya niku kinayah gitu bapak-bapak ibu-ibu. Artinya kinayah jangan sampai telat. Kan gitu. Nah, kalau kita telat membayar itu zalim. Kita telat membayar itu zalim. Dan itu nanti berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada ilmu yang didapatkan anak-anak kita. Sebagai guru ya sama, kita memberi jasa pendidikan sehingga nanti jasa kita ini dibayar sama wali murid tadi. Jadi guru juga tidak boleh korupsi waktu, tidak boleh seenaknya ngajar apa anane. Oh sing penting aku mlebu ngisi absen kan ngoten. Perkara anakku anak muridku ki meh pinter ora karepe, sing meh turu karepe, sing meh bolos karepe gitu. Ini juga nggak amanah karena guru dibayar untuk mendidik, dibayar untuk mengajar. Itu juga bentuk kedzaliman. Ya kita baca coba apa yang dikatakan oleh mu'allif. Fil amri tsani wa huwal adl wajtinabu dzilmi fil muamalah. Perkara yang kedua adalah bersikap adil dan menjauhi kedzaliman dalam bermuamalah, berinteraksi dan bertransaksi dengan pihak lain. Wa na'ni bidzulmi ma yatadarraru bihil ghair. Yang kami maksud dengan kedzaliman itu adalah satu sikap yang orang lain merasa rugi dengannya. Jadi zalim itu kalau ketika kita melakukan sikap yang merugikan orang lain. Dan sebetulnya setiap hal yang tidak ditempatkan pada tempatnya yang bikin orang rugi. Tugas dan fungsi yang tidak dijalankan bikin orang rugi. Itu semua disebut kedzaliman. Wa huwa yang qasimu ila ma ya'umu dhararuhu wa ma yakhus. Nah, itu dibagi menjadi yang kemadharatannya umum dan kemadharatannya khusus. Al-awal, yang pertama al-ihtikar, menimbun barang. Nah ini dalam kondisi krisis
sering terjadi upaya penimbunan barang. Ketika barang langka, barang itu baru dikeluarkan dan nanti dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Ini namanya ihtikar. Dan ini perkara yang dilarang secara ijma dalam syariat kita. Wa huwa manhiyun anhu lima fihi min ghala'is syi'ri. Ya, ihtikar atau nimbun barang ini haram, dilarang. Kenapa? Karena akan menaikkan harga barang. Wa tadyiqil awqati 'alan nas, dan menyia-nyiakan waktu bagi orang lain. Orang yang harusnya mendapat suplai barang itu mudah, gara-gara barang ditimbun sama orang, akhirnya harus nyari kemana-mana. Satu contoh, kalau pas kelangkaan gas, kula nggih pun nate niku pas longkok gas niku muter setawang aku ndak ada yang punya. Dari warung kecil sampai supplier gas semuanya habis. Padahal ya gas di rumah sudah habis. Akhirnya nyarinya kemana? Nyarinya sampai Karangpandan. Dapat satu toko, ya satu warung, malah warung kecil yang alhamdulillah itu mungkin sisaan atau gimana masih punya. Itu kan tadyi'il awqat. Harusnya kita kalau suplai gas itu banyak, nggak ada yang nimbun, ya, di warung tetangga sudah punya. Tapi gara-gara ada yang nimbun tadi terjadi kelangkaan, maka menyusahkan orang. Ini bentuk kedzaliman. Wasifatuhu, bentuknya ihtikar ini an yastakthira min ibtiya'il ghalati fil ghala wa yatarabbasu biha ziyadatul as'ar. Itu orang memperbanyak timbunan barang dagangan, tujuannya untuk menaikkan nilai barang ini, ditunggu beberapa waktu sampai nanti masanya barang tersebut mahal. Nah, ini yang paling fatal kalau ihtikar itu dilakukan di bahan kebutuhan pokok. Itu betul-betul menyusahkan orang. Fa amma idza dakhalta lahu ghalatan min dhi'atihi wa habsiha falaisa muhtakiran. Seandainya tujuan seseorang itu menyimpan satu barang, ya, untuk sekedar khawatir barang ini nanti tidak ada yang jual ketika dibutuhkan, bukan untuk menunggu harganya mahal. Nah, ini bukan ihtikar. Contoh sekarang kan jarang orang jualan minyak pet ya, nama minyak tanah itu loh. Nah, orang dapat minyak tanah disimpan, nggak dijual-jual, ya, karena memang itu sekarang bukan kebutuhan pokok. Dia sengaja nyimpen, tujuannya siapa tahu nanti ada orang yang butuh betul, baru tak berikan, tak jual ke orang tersebut. Ini bukan ihtikar, karena tidak merugikan orang lain dan bukan tujuannya untuk kemaslahatan pribadi. Kalau yang tadi, yang pertama kan kemaslahatan pribadi, barangnya langka, harganya naik baru dikeluarin. Nah, itu untuk cari keuntungan pribadi. Fa kadzalika idza kana syira'u fi halil ittisa'i war rukhasi ala sifatin la yadhiqu 'ala nas wa fil jumlati tukrahu tijaratu fil qut li annahu qawamul adami. Begitu juga ketika seseorang membeli barang dengan jumlah banyak borong, tapi memang pada waktu yang barang itu ya banyak, sehingga kalau kita borong itu nggak merugikan orang, itu juga bukan disebut ihtikar, sah-sah saja, obah. Baik itu kita borong untuk kita makan sendiri atau tidak kita makan, tidak ada masalah. Kita gunakan atau tidak kita gunakan, tidak masalah. Selama barang itu persediaannya banyak, dengan kita borong tidak merugikan orang, kemudian tujuannya bukan untuk kita timbun,
dan kita gunakan untuk nantinya menyusahkan orang lain dengan harga yang mahal. Itu bukan ihtikar. Dan tadi dijelaskan di akhir ya, larangan paling kuat masalah nimbun ini penimbunan bahan makanan pokok, terutama adalah kut. Kut itu makanan pokok yang memang jadi kebutuhan Bani Adam ya, mungkin seperti beras, jagung ya. Kalau sekarang bahan kebutuhan pokok juga adalah wasilah yang digunakan untuk mengolahnya. Maka di jumlah ada 9 ya, 9 bahan kebutuhan pokok, termasuk minyak, termasuk gula. Ya, kalau dulu ini bukan pokok, karena orang makan tidak harus punya minyak. Dulu. Nah, sekarang nggak punya minyak bingung masaknya gimana. Maka minyak termasuk kebutuhan pokok. Dan subhanallah ya, hari-hari ini minyak mahal gitu. Semoga tidak ada yang ribut. Kita cukupkan dulu untuk mukadimah. Satu bab kedzaliman, dalam salah satunya adalah ihtikar ataupun menimbun. Barakallahu fikum.